Kami bersyukur di pagi hari ini, karena rahmat-Mu baru setiap hari dan setiap pagi buat kami. Kami datang pagi ini dan menikmati Tuhan yang hebat, yang ajaib, melalui pujian penyembahan kami. Kami percaya bahwa Engkau melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya satu hal. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Bapa yang menjaga langkah-langkah kami. Menuntun kami untuk kami melihat hal yang besar, yang ajaib, yang luar biasa, yang akan terjadi atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, beberapa kota Indonesia akan mengalami longsor dan mengalami banjir, terutama Jawa Barat, yang ada di daerah Bogor dan sebagainya. Umat Tuhan yang ada di situ, kita banyak doa supaya semua keadaan ini membawa orang percaya untuk semakin dekat kepada Tuhan, dan juga bisa membawa orang semakin jauh dengan Tuhan itu bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga harus waspada, karena daerah-daerah ini juga akan mengalami banjir. Daerah Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Utara, kita harus juga berjaga-jaga untuk apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebuah fenomena alam yang berubah-ubah. Dan ini akan datang, ya, menimpa semua orang supaya kita mulai belajar bergantung kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu lihat bahwa kita akan lihat sampai di akhir daripada bulan Januari, keadaan ini akan terus berlanjut, tapi orang-orang pilihan Tuhan akan tetap berdiri. Mereka akan tetap mengambil waktu untuk berdoa. Ketika mereka melihat keadaan berubah, situasi berubah, mereka tidak ikut berubah menurut keadaan, tapi mereka akan menjadi kuat dan akan bertindak. Tindakan-tindakan mereka ini akan muncul di dalam doa-doa profetik, dalam holistik. Mereka punya uang, mereka membagikan makanan, membagikan pakaian, membagikan selimut, membagikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang mengalami bencana. Dan Tuhan berkata begini, keadaan ini juga menjadi kesempatan untuk umat Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk berbagi kasih, membagi firman kepada mereka. Bahwa dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang ajaib. Dan Alkitab janji bahwa tuaian akhir zaman itu akan datang melalui masalah yang besar. Bumi ini sedang mengalami yang namanya kontraksi. Seperti kalau seorang wanita mau melahirkan, bumi ini juga sedang mengalami kontraksi. Datang silih berganti, circle problems datang silih berganti, dan kita ada dalam bumi ini. Tuhan mau bahwa kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada hal-hal yang cuma sementara, tidak bergantung kepada hal-hal yang cuma fisik. Jangan kejar hal itu, tapi mari kejar hal-hal rohani. Tahun 2022 akan menjadi tahun perhentian. Perhentian itu tahun Sabat bagi kita. Tahun di mana kita mesti banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan. Kalau 2021 itu adalah tahun kita memperkatakan firman Tuhan. Tahun 2022 itu merupakan tahun di mana Bapak Ibu dan saya akan datang dan akan menikmati segala yang terbaik. Bapak Ibu yang mengalami kehilangan, yang mengalami ditipu oleh orang, yang mengalami bagaimana kita diperlakukan tidak adil, ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan melihat sebuah pembalikan keadaan di mana Tuhan akan memutar semuanya itu, mengembalikan keadaan kita menjadi lebih baik. Ketika kita duduk di kaki Tuhan. Dan 2022 itu adalah tahun kedewasaan umat Tuhan. Tahun di mana saudara dan saya didewasakan secara rohani, melalui keadaan, situasi kita didewasakan oleh Tuhan. Dan saya percaya keadaan-keadaan ini akan membuat umat Allah akan semakin, mereka yang sungguh-sungguh semakin hidup sungguh-sungguh, mereka yang kudus semakin hidup kudus, mereka yang hidupnya dalam kejahatan akan semakin jahat. Dan kalau kita katakan begini, ketika di mana terjadi kejahatan, di situ kasih karunia Allah melimpah-limpah. Dan Tuhan mau saudara dan saya membawa kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Melalui firman, melalui kasih, perhatian, ya melalui apa yang Bapak Ibu dan saya, Tuhan gerakan kita lakukan itu.
Sehingga tahun depan akan menjadi tahun di mana kita akan melihat perkara-perkara besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. 2022 itu disebut dengan payback itu sebenarnya Sabat, ya, di mana orang Israel itu mereka tidak lagi, mereka ada hasil tapi mereka tidak mengambil, itu diambil oleh orang miskin, diambil oleh orang yang tidak punya. Mereka yang tadinya berhutang itu seperti Yobel, ya, itu seperti Yobel. Jadi itu adalah tahun Sabat, ya, bet itu rumah, ya, di mulut, ya, di mana kita memperkatakan Sabat, di mana hidup kita memperkatakan kehidupan, memperkatakan terobosan, memperkatakan mujizat. Itu harus terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan umatnya, mempersiapkan saudara dan saya untuk kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib, bahkan apa yang Bapak Ibu dan saya nggak lihat di tahun-tahun kemarin itu, tahun-tahun depan, ketika Bapak Ibu mengambil waktu-waktu yang disebut dengan Sabat. Kita punya mesbah pagi, mesbah malam, kita punya waktu merenungkan firman, kita dilatih dalam 2 tahun ini untuk kita mengalami yang namanya hal-hal pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan gantikan semua yang hilang ketika kita duduk bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Ayub itu akan terjadi juga dengan saudara. Bahwa Ayub mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya, kehilangan banyak hal, tapi Tuhan gantikan itu kepada Ayub. Kalau Ayub mengalami 7 tahun, saudara dan saya mengalami ini tidak sampai 7 tahun karena masalah datang silih berganti kepada kita. Tapi nilai bobotnya itu sama. Anda akan menerima double portion, tapi kita akan dinaikin di akhir zaman ini, Anda akan menerima 5 kali lipat, seperti apa yang didapatkan Benjamin dari mejanya Yusuf. Ya, Benjamin itu adalah putra tangan kanan, the son of the right hands, putra kepercayaanku. Ya, gereja akhir zaman akan menjadi seperti Benjamin, bisa dipercaya, dapat dipercaya, bukan cuma double portion, tapi dapat kasih karunia. Angka 5 itu kasih karunia. 5 itu tanda salib. Saya percaya bahwa kalau kita hidup benar, hidup kuat dengan Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh, maka tantangan masalah itu bukan lagi sesuatu yang akan menghalangi saudara, tapi itu menjadi batu lompatan untuk kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Jadi mari konsentrasi kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan tunjukkan ini, mari Bapak Ibu dan saya hidupi itu, lakukan itu. Bahwa akan ada banyak berita yang akan berkata bahwa akan ada banyak bencana, akan ada banyak ini. Akan ada banyak berita-berita itu juga belum tentu benar. Tapi saudara dan saya percaya kepada Tuhan, bahwa ketika itu terjadi, maka saudara dan saya punya kesempatan untuk lakukan sesuatu sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan di situ. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sampaikan isi hatimu kepada kami, Bapa. Kami terima firman-Mu di pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.